Oke, pada video kali ini kita mau membahas fungsi. Jadi pada video sebelumnya kita sudah nyoba sebuah fungsi date yang akan kita jadikan acuan untuk penjelasan fungsi ini. Jadi dalam PHP juga untuk bahasa pemrograman lain ada yang namanya fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu sama dengan kode-kode yang lain ya. Bedanya adalah fungsi tidak langsung dieksekusi. Semuanya dimasukkan ke dalam RAM dulu, tapi tidak langsung dieksekusi. Jadi ada di dalam file kita, tapi tidak dijalankan. Kapan dieksekusi? Dieksekusinya hanya ketika fungsi tersebut dipanggil. Jadi ketika dipanggil, maka fungsi itu akan dijalankan. Kalau nggak dipanggil, ya tidak akan jalan. Dan bisa dipanggil lebih dari satu kali, atau bahkan tidak dipanggil sama sekali ketika tidak dibutuhkan. Itu. Jadi fungsi sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada yang built-in ini, yaitu built-in fungsi atau fungsi bawaan dari PHP itu adalah fungsi-fungsi yang sudah disediakan ketika kita install PHP, berarti di dalamnya kita bisa gunakan. Tentunya tergantung pada versinya ya. Jadi ada versi PHP yang punya fungsi ini, mungkin ada juga PHP yang tidak punya karena fungsinya lebih rendah. Atau justru ada fungsi-fungsi yang di versi PHP yang baru yang tidak ada, di versi-versi lama itu ada. Kenapa? Karena sudah digantikan dengan fungsi lain yang lebih baik, lebih aman, dan lain-lain. Jadi tergantung pada versinya, nah, fungsi di PHP itu bisa dipakai. Tapi jangan khawatir, kok ini nggak bisa dipakai. Jangan terlalu khawatir, biasanya tetap sama, yang berubah biasanya cuma sedikit. Fungsi-fungsi yang penting saja, misalnya fungsi yang berhubungan dengan database, di PHP 7 ke atas itu MySQL biasa itu biasanya nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah MySQLi atau PDO, lah semacam itu. Atau mungkin MD5 untuk memberikan enkripsi pada password atau apa, lah itu digantikan dengan versi fungsi yang lebih baru, yang lebih baik lagi. Tentunya alasannya ya supaya PHP ini lebih aman, lebih ringan, dan lain-lain. Jadi built-in function itu disediakan oleh PHP, sudah ada di dalam PHP. Ketika Anda sudah install PHP-nya, ada di situ, tinggal dipanggil saja. Contoh yang kita coba kemarin, seperti yang saya bilang tadi, adalah date ya. Jadi date yang kemarin kita praktekkan, yang kita coba-coba adalah fungsi dari PHP yang sudah ada di dalam PHP-nya. Ya, jadi date adalah fungsi yang untuk menampilkan waktu ya. Waktu itu berupa tanggal, tahun, jam, menit, dan lain sebagainya. Ini ada fungsi-fungsi lain yang tentunya belum kita bahas. Juga ada fungsi-fungsi yang sudah kita pakai sebelumnya. Misalnya isNumber ini kita pakai ketika kita ngecek apakah inputan kita itu berupa angka atau tidak, empty untuk ngecek apakah inputan kita itu ada isinya atau tidak, atau kosong gitu ya. Is-null itu juga sama, hampir mirip dengan empty, bedanya kalau empty juga ngecek kosong atau tidak. Kalau is-null itu ada atau tidak variabel tersebut, itu saja. Dan masih ada variabel-variabel yang lain. Dan itu belum kita coba ya, yang sudah kita coba mungkin baru sedikit ini. Kalau dari list ini cuma ada 4 ini, str2time ini, sudah sih. str2time ini masuk bagian date ya. Sub-str nanti kita bahas di video lainnya. Jadi ada beberapa video nanti untuk membahas fungsi-fungsi built-in dari PHP yang berkaitan dengan string. Kayak sub-str ini juga ada yang berkaitan dengan angka.
misalnya random atau yang lain-lain. Oke. Lalu ada juga yang namanya fungsi user define. User define function ini adalah fungsi yang belum, ya, yang perlu kalau kita butuh sesuatu dan belum ada di dalam bahasa pemrograman, nggak cuma PHP, di mana-mana bahasa pemrograman itu kita bisa tambahkan fungsi kita sendiri kalau belum ada fungsi yang kita mau di dalam bahasa pemrograman tersebut. Jadi kita bisa membuat fungsi kita sendiri, yaitu namanya ya user define function itu ya. Intinya cara pakainya sama dengan fungsi ini ya. Kita bisa panggil, tapi nggak cuma kita panggil saja. Kalau di built-in ini kita langsung panggil saja. Kalau di user define berarti kita buat dulu supaya nanti kemudian bisa dipanggil. Ya, jadi user define function intinya sebenarnya adalah kode yang kita jadikan satu, yang mana kode-kode tersebut akan jalan ketika nama dari fungsinya kita panggil. Jadi fungsinya kita panggil, di situ ada 10 kode ya, 10-10-nya dijalankan. Tentunya ya dengan aturan-aturan PHP, misalnya ada if-nya bisa di dalam sebuah fungsi, bisa di dalam fungsi ada for-nya, dan lain sebagainya. Di sini sudah kita bahas ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Kenapa user define function ini kita pakai? Ini ada beberapa alasan. Salah satunya nih menghindari pengulangan penulisan program. Jadi program itu kadang dalam satu halaman kita butuh melakukan hal yang sama berulang-ulang. Ini saya ada contoh ya dari webnya teman-teman yang sudah dibuat oleh teman-teman Anda. Misalnya saya mau beli produk, saya bisa order gini ya, satu barang. Maka muncul keranjang belanja di sini. Misalnya saya beli pesan barang lain yang lagi, misalnya ini jadi bertambah di sini. Jadi barangnya tertulis semua di dalam keranjang belanja. Di sini ada keranjang belanjanya gitu. Tapi kalau kita tekan ini, lakukan pemesanan, ini kita belum pindah halaman ya. Ini masih di halaman yang sama, kita cuma munculkan konfirmasi. Oh, Anda mau melakukan ini ya, mau melakukan pembelian. Kalau di dalam pembelian ini yang Anda beli barang ini jumlahnya sekian, ini harganya masih belum ya, masih kosong ini, belum diisi harganya. Dilanjutkan atau tidak? Nah, kalau dilanjutkan berarti nanti baru dilakukan proses pembelian. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini ada keranjang belanja ini kita ulangi 2 kali. Nah, supaya nggak mengulangi nulis 2 kali copy paste, nanti kalau copy paste dirubah, yang satu berubah, yang satu enggak, kan bahaya. Maka itu kita masukkan ke dalam fungsi. Jadi ketika di sini kita panggil fungsinya, ketika kita butuh ini juga kita panggil fungsinya. Begitu ceritanya. Jadi tidak mengulangi itu bisa semacam itu contohnya. Salah satu keunggulannya lagi adalah mudah digunakan ulang. Jadi kalau Anda mau pakai lagi di halaman lain bisa, nggak cuma di dalam satu halaman. Mudah untuk dirubah, bukan cuma dirubah dalam hal, oh kalau gitu saya ganti ininya jadi begini gitu ya. Bukan cuma itu saja, Anda bisa copy paste membuat fungsi baru yang mirip, tapi tujuannya beda atau isinya berbeda. Jadi ada 2 fungsi yang mirip-mirip, tapi nanti hasilnya beda. Jadi bisa dimodifikasi. Juga bisa diadaptasikan ke proyek lain. Jadi sebuah fungsi itu enaknya, jadi bisa digunakan berkali-kali, beda halaman, beda file, beda proyek. Enaknya di situ. Dan salah satu yang enak adalah mudah mencari error. Kenapa? Kalau errornya ditemukan error, biasanya disebutkan fungsi ini yang error. Berarti kita tinggal fokus di fungsi itu aja, nggak usah nyari error di tempat-tempat yang lain. Gitu. Tadi kita bilang kalau buat fungsi user define itu harus dibuat dulu ya. Nah, kurang lebih sintaknya seperti ini. Fungsi, lalu nama fungsinya ya, kita tuliskan nama fungsinya apa.
Argumen itu apa? Kalau kita lihat date tadi, kita kalau belajar date kan kita tahu di dalamnya ada argumen ya. Misalnya di dalamnya ada Y, berarti kita mau menampilkan tahunnya, saat ini tahunnya berapa. Kalau kita tulis di argumen itu M, berarti sekarang angka berapa ya, angka bulan berapa, misalnya Januari 01 gitu. Nah itu berarti yang di dalamnya ini ternyata namanya disebut argumen. Argumen itu adalah nilai yang kita kirimkan ke dalam fungsinya itu. Jadi bisa dibaca oleh statement-statement atau kode-kode yang ada di dalam fungsinya. Gitu ya. Simple, sederhana sekali. Penulisan fungsi. Kita contohkan sekarang ya. Jadi ini ada halaman ya yang sudah kita buat. Kita coba di sini kita membuat sebuah fungsi. Jadi pertama function ini ya pemberitahuan bahwa ini adalah sebuah fungsi. Lalu diikuti namanya. Misalnya saya membuat fungsi dengan nama halo 2L gitu ya. Lalu di sini argumennya kita kosongi. Jadi fungsi tidak harus ada argumennya ya. Lalu statementnya atau kode-kodenya mungkin kita tuliskan echo gini saja untuk menuliskan selamat datang. Oke. Nah dengan ini kita sudah membuat fungsi. Kalau nggak ada yang error ya, nggak ada yang error ya, sudah selesai membuat fungsinya. Tinggal panggil. Sama kayak date, kita tinggal nulis date. Di sini juga kita tinggal nulis namanya aja, halo. Nah, dengan begini, kalau kita jalankan, muncul selamat datang ini ya. Tadi masih ada kode sebelumnya ya. Jadi harusnya kalau belum ada apa-apa, munculnya kosong, belum ada apa-apa ini ya. Sekarang dengan adanya fungsi ini, halo, maka kode di dalamnya fungsi halo ini akan dijalankan. Misalnya di sini ada tulisan lain lagi, kode lain lagi. Apa kabar? Misalnya gitu. Jadi kode-kode itu hanya akan dijalankan ketika dipanggil. Itu ya. Berikutnya kita coba sesuatu yang lain. Dari fungsi ini tadi ada argumen. Kalau pakai argumen bagaimana? Nah, kita buat sesuatu yang beda. Misalnya fungsi untuk mencari ganjil atau genap. Jadi saya membuat fungsi mungkin namanya isganjil gitu ya. Kalau di dalam bahasa pemrograman lain itu ada aturan ya bahwa nama fungsi itu kalau bisa huruf kecil depannya. Jadi ini huruf kecil. Kenapa? Karena nanti biar beda dengan kelas. Kalau kelas itu Anda belum belajar kelas ya, pokoknya nanti ada yang harus huruf besar. Jadi kalau bisa, walaupun di PHP kayaknya tidak ada aturan harus huruf kecil, di bahasa pemrograman lain ada. Jadi kalau bisa dituliskan huruf kecil untuk karakter pertamanya ya. Dan jangan angka kalau bisa. Misalnya isganjil ini kita punya argumen. Jadi nanti kita akan mendapatkan variabel apa? Misalnya kita mendapatkan variabel angka. Jadi kalau kita ngisi, apakah angka saya ini ganjil? Caranya adalah manggil is ganjil, lalu angkanya gini ya, misalnya 5. Maka 5 ini nanti akan masuk ke dalam variabel namanya $angka di fungsi ini. Dan di dalamnya fungsi ini, kita bisa mengakses angka 5 ini atau angka berapapun yang dituliskan atau parameter yang dipasingkan, argumen yang dikirimkan dari fungsi ini ketika dipanggil, akan bisa diakses dengan menggunakan nama variabel yang kita tuliskan di sini. Kalau di sini kita pakai $angka, ya di sini kita manggilnya $angka juga. Kalau di sini $A, ya tidak ada masalah. Di sini tetap bisa kita panggil dengan $A. Jadi nggak harus namanya kalau angka ya angka gitu, bukan, terserah. $sekelebat gini ya boleh gitu ya. Biar gampang diketik mungkin $A saja ya. Atau A1 argumen pertama gitu ya.
Nah, apakah dolar pertama ini adalah sebuah angka ganjil? Caranya kita pakai if ya. If dolar A1 ini kita moduluskan. Kita moduluskan dengan 2. Kita bagi 2, kita bagi 2, seterusnya sampai sisa. Ya, sisa enggak sih hasil dari modulus 2 ini? Misalnya 10, kalau di modulus 2 kan 0, berarti enggak sisa, berarti dia itu genap. Kalau 9 di modulus 2, berarti sisa 1, berarti dia itu ganjil. Sisa enggak? Gitu. Kalau ada sisanya, berarti lebih daripada 0 ya. Kalau hasil dari modulus 2 ini lebih daripada 0, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa angka tadi, misalnya ini biar rapi ya, kita kasih P, mungkin PR aja di sini. Kita kasih P. Angka dolar A1 adalah angka genap ya. Genap dikasih strong. Else lainnya berarti kita ganti jadi ganjil gitu ya. Kita coba aja, semoga nggak ada error ini. Error. Kita cari errornya apa. Oh, titik koma. Ya, angka 5 adalah angka genap dosa. Lebih besar daripada 0, berarti ganjil ya, maaf. Lebih besar sama dengan 0, berarti ganjil. Saya yang keliru. Kalau ada sisanya berarti ganjil. Angkanya kita ganti nih. 1055 ini unlock. 1055. Ya, gitu ya. Kurang lebih. Jadi fungsi juga bisa dikasih parameter. Dan parameternya juga bisa lebih dari 1. Contohnya Anda membuat fungsi tambah gitu. Misalnya ada sama kayak tadi dolar A1 sama dolar A2. Mungkin kita kasih tambah ini angkanya 1055 tidak apa-apa, ditambah dengan 1 gitu ya. Berarti yang akan terjadi adalah ego ya, ego misalnya dolar A1 ditambah dolar A2 sama dengan, oke, kita kasih ini. Ya, ini percobaan kalau argumennya lebih dari 1. Ya, kurang lebih seperti itu caranya. Ada satu hal lagi yang mau saya coba, nggak ada hubungannya dengan fungsi, tapi saya ikutkan di sini ya.
Enggak, fungsi dulu. Kita rubah fungsinya dulu. Fungsi ini ternyata selain dijalankan ini juga bisa mengembalikan nilai. Contohnya echo ini kan cuma menampilkan gitu saja. Tapi ternyata bukan cuma ditampilkan, bisa nilai mengembalikan nilai. Contohnya ini bukan nilai yang ditampilkan tapi dikembalikan. Misalnya nih return. Berarti nilainya itu dikembalikan. Dikembalikan itu maksudnya apa? Berarti tambah 1055,1 ini akan melakukan ini, tapi akan ditampung ke tempat lain. Jadi tidak akan langsung ditampilkan. Kalau echo kan langsung ditampilkan. Kalau ini bisa ditampung dulu ke tempat lain. Contohnya ditampung itu, misalnya ditampung ke dalam variabel hasil tambah misalnya. Sama dengan ini, bisa kayak gini ya. Lalu bisa ditampilkan. Benar, hasil tambah. Oke, ada errornya. Oh ya, karena ini ada lebih dari satu ya. Kita pindah dulu. Ini menjadi satu buah variabel. Gelar hasil sama dengan ini gelar hasil. Oh, sama. Ini gara-gara ada ininya ya, tambah-tambahannya. Enaknya gimana ya? Kalau gitu kita buat ya. Soalnya kalau koma tadi kan berarti ada beberapa echo ya. Kan nggak mungkin berapa echo dimasukkan ke dalam sini. Dan echo itu nggak bisa dimasukkan ke dalam variabel. Masalahnya di sini. Jadi bisa ditampung dulu hasilnya ke dalam variabel. Jadi fungsi itu tidak harus langsung dieksekusi atau tidak harus dijalankan yang ada di dalamnya. Bisa juga dikembalikan. Nah, fungsi yang ada kembaliannya ini biasanya ini cuma beda nama aja ya. Biasanya ini dinamakan fungsi. Lalu yang kayak di atas ini nggak ada kembaliannya, biasanya disebut prosedur. Kurang lebih sih seperti itu. Yang mau saya tambahkan, oh ini juga ada belum ya, belum. Misalnya ini kan dimasukkan ke dalam variabel ini bisa langsung juga ditampilkan. Contohnya ini langsung diegokan gitu ya. Juga bisa. Jadi yang ini hasilnya dikembalikan ke sini, dia manggil lalu ditampilkan. Juga bisa gitu. Ini ada tambahan ya, maaf. Yang tambahan ini tadi gini. Misalnya ini kita pakai if itu punya shorthand ya. Shorthand itu singkatan atau cara menuliskan supaya lebih pendek lagi. Jadi ini kan agak panjang, supaya pendek bisa dituliskan seperti ini. Langsung echo ya, kalau mau di return juga bisa. Ini pakai tanda tanya. Jadi ini kondisinya, diikuti dengan tanda tanya. Lalu yang ini adalah sesuatu yang dijalankan ketika benar. Tentunya nggak usah titik koma ini ya. Nggak usah titik koma. Dan nggak usah echo ya, echo-nya kan di depan ini tadi. Jadi kalau benar maka yang akan ditampilkan ini, kalau salah ini kita kasih titik 2, kalau salah yang setelahnya titik 2. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Tentunya ini bisa dituliskan satu baris ya, cuma karena ini kayak saya zoom, jadi biar nggak terlalu panjang, nggak terlalu besar, saya enter biar agak ke bawah. Ya, hasilnya tetap ya. Jadi ini adalah singkatan dari if. If bisa disingkat semacam ini.
Bukan cuma echo ya, bisa dilakukan hal yang lain juga. Oke, mungkin itu ya, tentang fungsi kita bahas itu dulu. Untuk yang lainnya, ini masih ada beberapa hal kayak scope-nya dari fungsi, belum kita bahas. Optional argumen, argumen itu misalnya ada 3 argumen tapi nggak harus diisi semua, itu bagaimana caranya? Itu juga nggak akan kita bahas sekarang. Lalu rekursif, yaitu fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri juga nggak akan kita bahas. Akan kita bahas di video yang lain. Untuk sementara itu dulu. Cuma ada tambahan ya, sebentar. Untuk mata kuliah bahasa pemrograman web. Ya. Ini praktikumnya. Praktikumnya Anda diminta untuk membuat halaman seperti ini. Ada judulnya, ada tanggalnya, kapan akan dilaksanakan. Ini judul dari kegiatan. Jadi ini ada kegiatan, judulnya ini, dilakukannya kapan, tanggal sekian. Kira-kira dari tanggal saat ini berapa hari lagi akan dilakukan. Ini munculnya di sini. Lalu ini ada artikel, sebenarnya artikel ini panjang. Kalau Anda lihat di sini artikelnya panjang, sebagai salah satu sangat panjang. Tapi yang akan ditampilkan hanya 100 karakter pertama. Nah, ini pakai sub str tadi ya. Yang ini pakai date, yang ini juga pakai date. Nanti gimana caranya? Ya ini Anda coba-coba dulu. Tapi kode dasarnya ini bisa dilihat di sini. Kode dasarnya seperti ini. Nanti saya bagikan di e-learning ya filenya, file PPT-nya ini. Nanti bisa di-copy. Tulisannya nggak harus sama ini ya. Silakan artikelnya ini bisa diganti dengan artikel lain, judulnya juga boleh judul yang lain, tapi intinya tadi itu. Kita pakai Bootstrap supaya tampilannya bisa lumayan bagus gitu ya. Nggak usah nulis CSS banyak-banyak. Nah ini tanggal utamanya, tanggal kapan akan dilakukannya ini berdasarkan variabel. Tanggal sekarangnya juga pakai variabel tapi ngambilnya pakai date di MD ini ya, tanggal hari ini kapan. Kurang lebih kodenya ini di dalam bodinya. Nanti tinggal Anda isi judulnya bagaimana supaya nampilkan judulnya, bagaimana cara nampilkan tanggal pelaksanaannya, bagaimana cara nampilkan ini ya, tanggal kapan akan dilaksanakannya, berapa hari lagi. Kita pakai ini saya beritahu ada dative. Dative ini fungsi yang baru kayaknya di dalam PHP, bisa pakai ini. Lalu ada keterangannya tadi yang sudah dipakai sub str, jadi tinggal dipotong berapa halaman gitu ya. Ini kode format untuk kode dative tadi ya. Kenapa dative-nya yang dimasukkan %d? Soalnya kita mau menampilkan harinya saja, berapa hari bedanya. Kalau mau menampilkan berapa bulan, berapa apa, bisa pakai ini kode-kode tambahan untuk menampilkan berapa beda atau selisih harinya. Nah, jadi itu tugas pertama dari praktikumnya. Tugas keduanya adalah, tadi kita pakai dative ini untuk membedakan selisih dari tanggal 1 dengan tanggal yang lain. Kalau pakai fungsi Anda sendiri bagaimana? Bisa nggak Anda membuat fungsi dengan user defined function yang Anda ketik sendiri untuk mencari perbedaan atau selisih dari 2 hari? Dan memang harus mencoba-coba ya Rek, kalau mau belajar pemrograman kita coba-coba. Kita cari error itu bukan sesuatu yang dihindari, error itu adalah sesuatu yang kita pelajari. Errornya kenapa, errornya di mana, kita betulkan, bisa jalan atau tidak. Kalau enggak kita cari solusinya terus-menerus. Jadi harus mau coba-coba. Tugasnya bukan cuma untuk praktikum, tugas yang lain juga ini untuk meningkatkan kemampuan. Jadi tugas itu jangan dilakukan untuk mencari nilai. Jadi saya nemukan caranya ini karena ngopi dari teman. Saya nemu caranya di webnya orang lain. Saya copy, saya kumpulkan, dapat nilai. Tapi jangan gitu. Karena dengan melakukan seperti itu kita tidak bisa. Jadi coba aja kita lakukan percobaan. Dan karena ini praktikum, tentunya kalau Anda punya kesulitan silakan ditanyakan ke dosennya, bisa ke asisten dosen juga. Mungkin sekian dari video kali ini. Untuk materi fungsi-fungsi dari fungsi-fungsi yang lain kita sampaikan di video berikutnya. Juga bagian-bagian lain dari fungsi seperti rekursif tadi dan lain-lain akan kita sampaikan di video yang lain.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.